Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradita Ruski Amanda dengan NIM 1971 201024. Di sini saya akan berstorytelling tentang sebuah buku yang sudah saya baca, yaitu tentang kisah Nabi Uzair yang tertidur selama 100 tahun. Saya berstorytelling untuk memenuhi tugas mata kuliah pembinaan minat baca diampu oleh dosen Ibu Nining Sudiar. Nah, di sini pada kisah Nabi Uzair yang tertidur selama 100 tahun ini, itu dikisahkan seorang hamba Allah melewati satu negeri yang kosong tanpa penduduk dan telah runtuh setelah kehancuran Nabuzadkaina. Kemudian beliau berkata bagaimana Allah akan menghidupkan negeri ini kembali setelah mati. Maka Allah menidurkannya selama 100 tahun lamanya, lalu menghidupkannya kembali. Kisah dia ini diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Hamba yang dimaksud ialah Nabi Uzair. Dalam Al-Quran tidak menyebutnya sebagai nabi, namun para ulama menyatakan bahwa Uzair adalah seorang nabi di antara 313 orang nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat lain menyatakan bahwa Nabi Uzair ini adalah seorang pemuka agama dari Bani Israel yang hidup sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Nah, dan ada juga firman yang mengatakan yang berarti seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya, dan ia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah itu mematikan orang itu selama 100 tahun lamanya, dan kemudian Allah membangkitkannya kembali, dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dan ia menjawab, aku tinggal di sini sehari ataupun setengah hari. Nah, Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun lamanya. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang, dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Nah, di sini Nabi Uzair juga dihidupkan kembali setelah 100 tahun tertidur, dan Allah menghidupkan kembali jasadnya sebagaimana sebelum beliau tertidur. Seperti itulah ketika beliau bangun, dan Nabi Uzair ini bertemu ahli surga dan masyarakat. Setelah itu, beliau menunggangi keledai dan pergi ke rumahnya sendiri yang ditinggalkannya selama 100 tahun itu, dan menemui seorang wanita buta yang telah berusia 120 tahun. Nah, di sini beliau bertanya kepadanya, adakah rumah itu kepunyaan Uzair? Lalu wanita itu mengiyakan dan menyatakan bahwa Uzair itu sudah dilupakan oleh orang-orang banyak. Nah, akhirnya di sini beliau pun meyakinkan wanita itu bahwa dirinya itu adalah Uzair. Wanita itu pun mengumumkan kepada orang ramai dan kaum Yahudi bahwa Uzair itu telah kembali. Nah, Uzair pun didatangi anaknya sendiri yang telah berusia 118 tahun. Sewaktu beliau ditidurkan, anaknya baru berusia 18 tahun. Lalu anaknya mengatakan bahwa ayahnya dulu memiliki tanda kelahiran di antara dua bahunya. Nah, Nabi Uzair itu pun melihatkan tanda kelahirannya di antara dua bahunya tersebut. Dan ternyata betul adanya tanda kelahiran itu. Dan ada juga kaum Yahudi mengatakan Uzair ini adalah anak Allah karena telah ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun dan dihidupkan kembali. Nah, di dalam Al-Quran mengkisahkan sikap orang-orang Yahudi melampaui batas karena menyebut Uzair sebagai anak Allah. Orang-orang Yahudi menyebutnya Izra dan dianggap pahlawan karena menulis salinan kitab Taurat. Nah, pada masa kala itu,
tidak satupun yang menghafal kitab Taurat setelah semuanya dibakar pada zaman penyerangan Raja Bukhtunasar. Nah, maka mereka meminta Uzair mengeluarkan satu-satunya salinan kitab Taurat yang disembunyikan oleh ayahnya sendiri yang bernama Saruha. Nah, ketika Uzair mengeluarkan salinan kitab Taurat tersebut dari tempat persembunyiannya, maka didapatinya kertas yang sudah rusak, bercerai-berai dan berderai. Maka Uzair pun duduk sambil memikirkan bagaimana beliau dapat menulis kitab Taurat itu kembali. Nah, pada saat berada di hadapan orang-orang Yahudi, tiba-tiba dua bintang jatuh dari langit dan menghentakkan dadanya, dan seketika membuka ingatannya kembali, lalu Uzair menulis kembali kitab Taurat itu. Nah, melihat itu, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ini adalah anak Allah disebabkan dua perkara. Yang pertama, penyaksian orang Yahudi atas mereka terkaitnya jatuhnya dua bintang dari langit di hadapan Nabi Uzair, dan menurut pandangan mereka ini adalah sebagai tanda-tanda itu adalah anak Tuhan. Nah, perkara kedua, Nabi Uzair ini mampu menyalin kitab Taurat hanya melalui ingatannya. Nah, karena kepandaian dan karena keahlian Nabi Uzair tadi dengan menulis kitab Taurat dengan ingatannya, karena itu kaum Yahudi menganggapnya sebagai orang yang suci, orang yang lebih dekat kepada Allah. Bahkan sebagian dari mereka yang fanatik menganggap dan memanggilnya dengan anak Allah, meskipun hanya sebagian kaum Yahudi yang berkeyakinan demikian, tetapi tidak ada yang membantahnya dan mengingkarinya. Allah mengutuk mereka karena tidak mau kembali kepada akidah tauhid bahwa Allah itu Esa, dan adapun Uzair dan Isa Al-Masih bukanlah anak Allah, melainkan mereka adalah hamba yang soleh, taat kepada Allah, mulia dan juga. Dan perkataan orang-orang Yahudi tersebut tetap mengklaim bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Dan Nabi Isa alaihi salam itu juga anak Allah. Lalu, siapa sejatinya Uzair ini dan mengapa ia dianggap sebagai anak Allah? Maka dalam Al-Quran Allah berfirman yang berarti, dan orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih adalah putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang yang kafir terdahulu. Allah memerangi melaknat mereka. Bagaimana mereka bisa berpaling? Dan di sini orang-orang Yahudi itu menyebutnya dengan nama sebutan Izra, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih juga itu putra Allah, dan dia adalah Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, atau Yesus bin Maria alaihi salam yang biasa disebut oleh orang Nasrani. Dan jelas adanya ini adalah perkataan yang mengandung pengingkaran terhadap kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka umat Nasrani selalu mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu, yaitu orang tua mereka dan nenek-nenek moyang mereka, dan Allah memerangi atau melaknat mereka karena kekufuran mereka. Dan bagaimana mereka sampai berpaling dari kebenaran? Bukankah ini adalah suatu yang sangat aneh? Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka, yaitu mereka menjadikan orang-orang alim, yaitu mereka berilmu di kalangan orang-orang Yahudi, dan di rahib-rahib mereka, yaitu orang-orang yang rajin beribadah di kalangan orang-orang Nasrani, sebagai Tuhan selain Allah, dengan membuat syariat baru, dengan mengatakan bahwa ini halal dan haram, padahal tidak demikian. Nah, sebenarnya siapakah Uzair ini? Uzair ini adalah para ulama sejarah berselisih pendapat siapa bapaknya. Dan ada yang mengatakan bahwa Uzair ini adalah anak dari Jarwah Surik atau anak dari Saraya atau Suruh. Kisah Uzair ini telah disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 259. Dan juga di dalam buku tersebut terdapat penjelasan. Dalam penafsirannya, Ibnu Katsir menjelaskan, dan para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan
orang itu dalam ayat tersebut sebagai Uzair, dan juga ada juga yang menyebutnya sosok yang dimaksud adalah Khidir, dan sebagian orang ada juga yang menduga dia adalah Amir bin Khaliqiyah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada storytelling saya kali ini dalam buku bacaan yang telah saya baca tentang kisah Nabi Uzair yang telah tidur 100 tahun lamanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.